Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sari, salah satu mahasiswa IAIN Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai sistem etika. Bertujuan untuk menginformasikan kepada teman-teman sekaligus memenuhi syarat tugas pendidikan Pancasila. Di sini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian etika. Kedua, aliran-aliran etika. Ketiga, pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila atau tidak susila. Sebagai kebahasan khusus, etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan, yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Nah, etika sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, etika umum. Etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap sosial manusia. Yang kedua, etika khusus, yaitu membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Aliran-aliran etika terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, etika keutamaan. Moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan yang menganut etika keutamaan. Yang kedua, etika deontologis, yaitu pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Yang ketiga, etika teleologis atau etika aksiologis, yaitu bertentangan dengan yang sebelumnya, menjadikan kebaikan sebagai ukuran atau pertimbangan batin dari perbuatan moral. Kata baik menunjuk pada sesuatu yang mempunyai kualitas yang diinginkan, memuaskan suatu hajat dan bernilai bagi manusia. Dan aliran teleologis sendiri yaitu aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi hasil seperti eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Selanjutnya, pengertian etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ialah moral yang bisa direalisasikan pada perbuatan yang dapat melibatkan banyak sekali aspek kehidupan. Dapat dilihat masa kini masih banyak sekali warga yang tidak berasaskan Pancasila. Nah, tujuan Pancasila itu sebagai sistem etika dengan melihat nilai-nilai apa saja yang tercantum pada isi Pancasila. Maka dari itu Pancasila bisa menjadi sistem etika yang sangat kokoh. Nah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlakukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara? Jelaskan. Yang kedua, apakah nilai-nilai yang terkandung pada etika Pancasila berpedoman pada nilai-nilai etika pada agama? Jelaskan dan berikan alasan kalian. Yang ketiga, jelaskan Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara dalam studi kasus korupsi. Selanjutnya kita akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan tadi. Yang pertama, yaitu karena Pancasila sebagai sistem etika bagi kehidupan bangsa dan bernegara ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Yang kedua, nah di sini menurut saya sangatlah berpedoman, karena pada nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila mengandung 5 unsur dasar yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Pada zaman itu, para pejuang bangsa, khususnya negara Indonesia, terbuat, tersurat oleh para ulama beserta kiai-kiai maupun wali-waliullah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu jelaskan Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara dalam studi kasus korupsi. Nah, apa sih itu korupsi? Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus, artinya merusak atau tidak jujur dan dapat disuap. Nah, akibat korupsi sendiri yaitu pertama, meningkatnya kemiskinan, kedua, menurunnya investasi, ketiga, meningkatnya ketimpangan pendapatan, keempat, melambatnya pertumbuhan ekonomi, kelima, merugikan bangsa dan negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai solusi korupsi. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia, jati diri Indonesia juga tersusun pada 5 dasar sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berfungsi sebagai dasar filosofis yang mengatur dan menata penyelenggaraan negara. Ideologi Pancasila merupakan cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia. Pancasila juga hadir sebagai solusi problem dalam kasus korupsi di Indonesia, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah semua peraturan dalam perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.